pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Tengah adalah membuat sosok Bapak Habib Ismail sebagai salah satu dari sekian banyak tokoh yang menginspirasi di Kalimantan Tengah. Kini hadir bersama saya Bapak. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Kabar sehat walafiat. Luar biasa, walaupun aktif, walaupun banyak kegiatan Pak ya. Justru semakin banyak kegiatan badan semakin seger. Iya, banyak yang bergerak anggota tubuh. Iya, Berarti sehat Pak. Sehat. Keluarga sehat juga. Sehat semuanya. Sehat. Bapak sering main ke sini ke Kopi Jos Pak? Sering dari awal ini berdiri. Dari belum dirombak, belum jadi Bukannya belum dirombak lagi, dari masih kecil. kecil. Habis itu besar sampai ke pinggir jalan. Sekarang sudah dirombak. Lebih modern lagi. Biasanya Bapak pesan apa Pak? Kopi, Bajigur. bajigur. Selalu ini pesanannya Pak, Pokoknya tiap kali datang ke sini saya pesan bajigur. bajigur. Tapi Bapak suka kopi? Ya, saya penikmat kopi. Penikmat kopi. Kopi apa tuh Pak biasanya Pak? Kopi black kopi. Oh, kopi hitam Pak lah. Nah, semuanya. Pak, kita nanya bahas-bahas sedikit pengalaman boleh Pak ya? Bisa. Pengalaman. Kan sekarang Bapak menjabat sebagai PLT untuk sambil menuju ke pilkada ini kan Pak, memimpin. Bagaimana tuh Pak? Adakah perbedaannya dengan waktu Bapak memimpin sebagai wakil gubernur di masa lalu dan sekarang mungkin ada ditemukan perbedaannya atau Jelas berbeda karena tugas pokok dan fungsi pun berbeda. Tatkala kita jadi wakil gubernur sesuai Undang-Undang 23 pasal 66 juga kita tahu tugas kita cuma membackup dan menutupi kekurangan gubernur. Misalnya beliau nggak ada, kita tutupi dengan keberadaan kita. Merasakan tugas-tugas yang tidak sempat dikerjakan oleh gubernur, kita yang mengerjakan, undangan kita yang menghadiri dan sebagainya. Sementara sebagai PLT gubernur, karena kita cuma sendiri ya, sekarang kita harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Iya. Nah, bagi waktu kadang-kadang kita lagi ada jadwal yang penting, ternyata DPRD ada rapat paripurna yang wajib kita datang. Iya. Jadi acara ini harus kita kalahkan dulu demi undangan dari DPRD provinsi, itu contoh satu hal lagi. Dan juga tatkala kita jadi PLT tentunya keputusan yang bersifat penting itu juga di tangan saya. Ya tentunya hal tersebut kan tanggung jawabnya lebih besar ketimbang menjadi wakil gubernur. Oleh karena itu alhamdulillah saya dikelilingi oleh pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3 yang saya anggap luar biasa, yang membantu kinerja saya dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada di pemerintahan ini. Tapi kalau untuk kendala sendiri Pak, kan Bapak disupport, dibantu dengan beberapa kerabat mungkin yang eselon-eselonnya udah tinggi. Itu kendalanya apa aja sih Pak? Selama Bapak menjabat sementara mungkin sambil pilkada ini gitu, sampai terpilihnya gubernur yang baru, kira-kira kendalanya? Ya kendalanya jelas pasti ada. Selain waktu tadi? Iya, yang jelas itu kendalanya yang pertama itu adalah kita di tengah pilkada ini harus bisa-bisa menempatkan diri kita. Iya. Karena dalam peraturan juga bahwasanya kebijakan-kebijakan kami sekarang ini tidak boleh menguntungkan pihak satunya dan tidak boleh lagi merugikan pihak satunya lagi gitu loh. Jadi harus kita imbang. Maka dalam penyusunan anggaran, apalagi sekarang ini kendala yang paling utama adalah kita kan kita menjabat sebagai PLT di tengah proses pilkada yang begitu sengit dan juga di tengah pandemi COVID-19. Tentunya ada beberapa kendala, yang salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi kita yang minus sekarang ini. Jadi kita harus membuat program-program yang nantinya bisa recovery ekonomi untuk mengembalikan kembali iklim ekonomi kita menjadi sehat kembali. Itu program yang kita canangkan sekarang. Iya, karena pandemik tadi Pak ya, jadi perekonomian kita agak menurun. Bukan kita aja semuanya ya. Iya. Dan bukan cuma Indonesia, Iya. seluruh dunia mengalami itu semua gitu loh. Jadi Bapak sambil aktivitas di jabatan yang sekarang, di tengah kita menghadapi pandemi juga Pak ya, jadi sambil nge-backup supaya kembali lagi. Betul. Tapi Pak, kegiatan lain nih Pak, selain memimpin
Kalimantan Tengah untuk sementara nih, apa hobi-hobi lain? Tadi saya dengar sebelum kita mulai syuting mungkin ada kegiatan Bapak yang padat, itu apa Oh sih Pak? ya, kita pertama-tama kegiatan yang wajib bagi saya itu saya sebagai pendakwah, penceramah ya. Jadi saya di samping sebagai PLT Gubernur bulan Maulid, saya aktif mengisi acara-acara di masjid-masjid, musola dan majelis-majelis taklim, bahkan pesantren-pesantren. Di samping itu juga ada saya juga punya hobi yang boleh dikatakan hobi ini juga saya anggap bisa saya bagi waktunya, yaitu yang pertama saya hobi olahraga. Iya. Olahraga apa saja? Semuanya ya. Semua olahraga kecuali golf ya. Olahraga apa saya suka kecuali golf. Gitu. Kenapa Pak golf Pak? Saya senang yang bergerak aktif. Kalau Seluruh golf kan tubuh. cuma jalan, jadi kurang. Saya senang yang keringetnya dengan butiran keringet itu kayak jagung, itu saya paling senang. Gitu. Yang Oke. olahraga Dan ekstrim. ekstrim. Saya senang olahraga yang ekstrim. Kayak badminton termasuk ekstrim bagi orang-orang tertentu, nggak boleh kan? Iya. Tenis meja. Dan saya juga hobi juga naik motor, bukan sekedar motor biasa tapi enduro, Iya. trail. Saya juga hobi off-road dan yang lainnya juga. Jadi kebetulan memang saya nggak tahu nih, di umur saya yang sudah setengah abad ini saya masih menggeluti hobi-hobi yang sebagian orang bilang untuk dihindari. Iya. Saya justru malah melanggar itu semua, tapi karena itu adalah hobi, kita kadang-kadang nggak mikir akibatnya, yang penting kita jalani dulu. Tapi satu hal lagi saya merasa hobi saya itu juga bermanfaat. Iya. Yang jelas seperti hobi saya enduro, hobi saya adventure, bermanfaat. Saya hampir boleh dikatakan 60% wilayah pedesaan di Kalimantan Tengah pernah saya masuki. Wow. Dengan saya sering kadang-kadang sampai 4 hari. Iya. Kalau libur panjang tuh 4 hari kita keliling dari satu desa ke desa pakai motor. Pernah satu hari saya pernah keliling, satu hari itu saya melewati 14 desa Dalam satu hari. dalam satu hari. Oh pernah. itu tur Pak ya? Tur ya kan. Habis itu pernah juga saya dari desa yang paling ujung saya Gedambung sampai ke Barsel itu saya mendapati daerah-daerah yang mungkin banyak yang belum tahu bahwa saja di Kalteng ini juga ada bukit yang tatkala pagi kita laksana berada di negeri atas awan, bawah kita di awan. Ada. Habis itu di Bartim lagi. Saya pernah nge-trail mendapati ada sumber air terjun yang begitu indah. Camping di situ. Jadi dengan begitu kita bisa menjadikan dan setelah kita ketemu itu semua, kita kabarkan dengan orang kampung, kita kabarkan dengan bupatinya, dengan kepala desanya, agar bagaimana caranya menjaga kelestarian alam itu, agar keindahan alam itu tetap terjaga bagaimana. Iya. Kita himbau mereka. Jadi itulah hasil dari hobi. Hobi Bapak menemukan kekayaan alam, Iya. ternyata masih banyak Pak ya di Kalimantan Tengah. Oh, yang luar biasa. belum banyak orang Ada tahu. saya pernah posting di IG saya, di IG dan Facebook saya. Saya posting di tengah sungai berdiri. Habis itu saya juga posting yang duduk sambil nyuci beras. Orang bertanya, lagi di mana Pak? Lagi di Jawa ya? Jawa mana katanya? Orang saya jawab, enggak, saya lagi di Kalimantan Tengah. Mereka bingung, kok bisa ada daerah di Kalimantan Tengah yang indah begitu indah, airnya jernih seperti kaca, sampai kaki kita batu dalam itu kelihatan, bukit-bukitnya berawan, lekukan bukitnya luar biasa. Saya bilang saya di Kalimantan Tengah. Memang itu di Hulu Kahayan. Nama desanya, sungainya itu Sungai Marikoi. Marikoi. Banyak orang belum tahu. Desanya Belum paling tersentuh ujung tuh juga. Desa Huoy, desa apa lagi itu? Itu luar biasa pemandangannya. Saya senang banget situ. Saya 2 malam nginep di situ. Karena ininya Pak lah. Ini Pak, Hobi. berarti dari semua hobi itu salah satunya olahraga atau hobi Bapak semua olahraga? Kalau hobi saya olahraga. Memang olahraga itu. Olahraga Jadi dari apa semuanya saja, dari voli, basket, sepak bola. Cuma yang saya geluti sekarang ini yang paling sering, yang paling waktunya ada ya. Iya, Badminton, tenis meja, dan trail. trail. Itu yang waktunya ada. Terakhir Pak, Bapak ini apa olahraga trail kapan Pak? Terakhir? Kemarin. Baru kemarin. Baru Di mana kemarin itu, Pak? kita ada event hard enduro.
Sudah enduro trail hard lagi kan, hard enduro dan ekstrim banget tuh ya. Kemarin kita adakan di Bukit Tangkiling. Nah, memang di tengah pandemi ini karena namanya juga naik motor kan jaga jarak, nggak mungkin berdempetan. Jadi saya pikir nggak apa-apa. Dan juga itu kalau untuk hard enduro ini kita pikir bisa meningkatkan imunitas kita. Dengan imunitas yang naik karena olahraga yang ekstrim ini, insya Allah lah bisa membunuh kuman-kuman penyakit yang ada dalam tubuh. Itu keyakinan saya. Iya Pak, tapi kan setahu kita nih banyak orang kalau untuk olahraga trail Pak ya, untuk olahraga trail mungkin kan kita tahu itu sangat beresiko, sangat beresiko dan juga kan di usia Bapak yang sekarang itu kan lagi apa ya menjaganya gitu Pak. Tapi kira-kira itu ada nggak Pak kayak semacam support dari orang terdekat, entah itu keluarga, kerabat untuk olahraga Bapak ini? Mungkin pernah sempat ditentang atau gimana? Kalau support itu nggak ada sih, malah yang nentang banyak, yang nyupport nggak ada. Yang nentang banyak, yang menasihati supaya sudah stop banyak. Bahkan istri saya sendiri pernah nentang sampai marah kok tiap berangkat segala macam. Tapi saya diam aja, terus jalani. Akhirnya mungkin istri saya juga mangkel ya, omongannya nggak didengerin. Dia juga menyela supaya jangan berangkat lagi, kita tetap berangkat. Mungkin saking marahnya dia, akhirnya dia ikut. Iya Pak, malah ikut serta. Ikut sekali, 2 kali, 3 kali. Sekarang juga keranjingan. Pokoknya tiap hari, malah dia yang ngajak kadang-kadang, ayo kapan jalan lagi, dibilang kapan nge-trail lagi ya, kayak Sudah gitu. merasa Sudah serunya. merasakan nikmatnya, bagaimana nikmatnya kita bersatu dengan alam. Kita makan apa yang ada di depan kita. Kita mencari segala sesuatu. Misalnya malam kita nggak ada lampu nggak apa, dengan sekedar sumbu biasa aja. Survive Pak ya. Ya semuanya enak semua itu. Semuanya kembali back to nature. Back to nature. Gitu. Jadi kalau misalkan se-ekstrim apapun kegiatannya, kalau kita merasa kita ketenangan batin kita sudah terobati, sudah ini rasanya memang dinomor 2-kan aja lah. Gini, ekstrim itu gini, high risk ya. Segala sesuatu yang berisiko, segala sesuatu yang resikonya tinggi, itu hasilnya pun tinggi. Apapun itu, kerjaan juga. Kerjaan kalau resikonya tinggi, upahnya tinggi juga. Olahraga gitu juga, tatkala resikonya tinggi, hasilnya pun akan kita rasakan besar. Saya yang merasakan sekarang adalah, dan juga teman-teman saya, ada yang umur 55 tahun bekas stroke, dia ikut nge-trail juga, sehat kok dia. Kenapa? Satu hal, prinsipnya begini, kita jangan membiarkan otak dan saraf kita itu terbiasa untuk nganggur. Tapi biasakan otak dan saraf kita itu refleksitasnya itu terjaga. Kalau lagi naik motor, kita harus, itu filosofinya adalah berpikir cepat. Lihat lubang dikit harus bagaimana caranya. Berarti pikiran fisik, cepat, balance. fokus cepat, refleks kita nggak pernah hilang. Itu yang saya ambil hikmah dari olahraga yang ekstrim ini. Pingpong juga, badminton juga, itu membaca gerakan lawan dan juga melatih kita untuk berpikir cepat. Intinya olahraga itu adalah melatih otak kita, fisik kita agar jangan sampai pikun. Orang yang senang olahraga nggak bakalan pikun. Iya. Itu. Berarti bekerja bersamaan, balance Pak ya. Mungkin kita akan lanjut lagi perbincangan kita Pak setelah kita jeda berikut ini ya. Baik pemirsa Listening Sosok, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.